Corner. Teman-teman, hari ini saya akan membuat video tentang prosedur for dan next dan bagaimana implementasinya di Excel. Teman-teman, kita masuk ke jendela Excel, kemudian kita kerja di sheet 1 ya. Kita akan menggunakan prosedur for next, kemudian kita implementasikan bagaimana menulis di sheet 1 dari program Visual Basic Excel dengan prosedur tersebut. Teman-teman, untuk memulainya caranya begini. Kita masuk ke jendela developer, kemudian kita masuk ke kita menggunakan ini aja, form. Kita pakai button, kita pakai tombol ini, kemudian kita buka jendela editornya. Teman-teman mesti tahu bahwa prosedur bagaimana membuka prosedur for dan next. Caranya adalah kita buka dulu for A sama dengan 1 to 100. Terus kita tutup dengan next A. Kalau kita tidak tutup dengan next A, maka akan terjadi error ya teman-teman ya. Contoh misalkan seperti ini. Kita jalankan. Nah, Visual Basic Excel akan kasih tahu bahwa for ada compile error bahwa for without next ya. Jadi dia harus ada next-nya. Makanya kita kalau udah terjadi error akan kuning seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita ilangin aja ininya, jadi for sama dengan next. Kemudian teman-teman, kalau kita mau mengimplementasikan for dan next ini, kemudian kita mengcapture sesuatu di sheet 1 Excel, caranya seperti ini. Kita misalkan mau tuliskan di antara sel A ini sama 100, itu tulisan yang tertulis di sini adalah belajar row misalkan. Itu bisa dengan cara seperti ini. Sales A,1.value ini artinya sales A,1 ini sales A. Kemudian A-nya itu register ya, teman. A-nya adalah 1 ini dimulai dari 1 karena A-nya dimulai dari 1 sampai 100. Sales A,1 artinya sel 1,1 di titik sini, di titik yang saya warnain hijau ini. Sel 1,1.value sama dengan belajar VBA. Nah, kalau for dan next ini dijalankan, maka program akan memulai dengan for A sama dengan 1, sales A sama dengan 1, dot value sama dengan belajar VBA. Ini akan terisi tulisan belajar VBA. Kemudian di next A, berarti A-nya akan naik ke 2. Next A berarti setelahnya A sama dengan 1, dia 2. Sel 2,1 akan bertulis belajar. Jadi di sini akan tertulis belajar VBA untuk yang 2. Itu ya teman-teman ya. Ya. Kita akan praktekkan bagaimana for A sama dengan 1 to 100, sales A,1.value isinya adalah belajar VBA. Kita akan praktekkan dengan cara kita, karena ini tadi adalah program adalah script di button 1, kita bisa lakukan klik di button 1. Caranya seperti ini. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa ada yang salah dengan script yang saya tulis. Di sini apa yang salah? Compile error invalid unqualified reference. Jadi ada reference yang salah. Jadi teman-teman ketika kita bekerja di jendela worksheet-nya si Excel, kita harus menstate bahwa kita itu berada di jendela Excel tersebut. Caranya dengan seperti ini ya teman-teman ya. Kita okein dulu ya. Nah, errornya kita okein dulu, kemudian kita tulis
with active sheet. Teman-teman, setiap kita membuka active sheet, kita tutup dengan, kita membuka dengan with, kita tutup dengan and with. Teman-teman, di sini ada dua cara ya. Pertama, kita tuliskan with active sheet, artinya dengan sheet yang aktif. Kalau kita membuka di sini, maka sheet yang aktif itu adalah sheet 1. Terus nanti ketika kita buka di sheet 2, maka yang akan tertulis itu adalah active sheet 2. Berbeda dengan ketika tulis langsung detail with sheets ya. Makro akan kasih tahu ketika kita buka kurung apa yang harus kita tuliskannya. Sheet 1. Bisa juga kita tuliskan seperti ini. Artinya apa? Nah, ketika kita sudah ganti ya, ketika sudah ganti, maka makro akan kasih tahu this action will reset your project process anyway. Kita caranya bisa sama. Kita coba buktikan saja. Misalnya kita klik pakai ini. Apa yang terjadi? Kita jalankan makronya. Nah, belajar VBA. Ada tulisan belajar VBA dari 1 sampai 100 ya teman-teman ya. Nah, kalau kita itu pakai aktif sheet yang aktif kan ya sheet ini. Nah, ketika kita pakai jalankan program ini di sini, kita run di sini, maka yang tertulis itu adalah di aktif sheet ini. Tapi berbeda cerita ketika kita menulisnya di sheet 1. Kita menulisnya di sheet 1. Ini kita matikan. Kita di sheet 1, kita hapus. Kita hapus dulu, ini juga kita hapus. Agar kita juga bisa melakukan ini ya, apa namanya, penghapusan itu secara program juga. Misalkan kita bikin rank A1 sampai dengan A1000 clear content ya. Jadi kita kosongkan. Kalau begini kita eksekusi, maka dia akan mengisi di sheet 1. Kita berikan ya. Nah, ini juga sama teman-teman. Ketika kita membuka perintah terhadap mengeksekusi terhadap sheets, tapi kita masukin perintahnya itu di luar with sheet ini, maka akan terjadi error. Makanya ini kita pindahkan ke sini. Nah, kita jalankan apa yang terjadi. Nah, belajar VBA-nya akan tertulis di sini. Tapi kalau kita geser ke sini, tadi kan kalau kita pakai active sheet dia akan tertulis di sini. Kalau dia nggak pakai active sheet, dia langsung spesifik ke sheet 1, maka tidak akan bisa menulis di sini. Dia akan tetap menulis di sheet 1. Nah, terus teman saya yang ini dulu. Clear A1 sama dengan 1000. Clear range. Range itu artinya ini teman. Ketika dia dalam satu ini namanya range. Kalau ini itu cell. Jadi kalau ini sampai 1000, range A1, kalau kita baca begini, A1 berarti A1 sampai A1000 berarti ke bawah sampai 1000. Terus kita buka dengan, kita tutup dan buka dan tutup dengan dua tanda petik ini, dan kita tulis clear contents, maka ini akan bersih dan dia akan menulis. Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Dia hilang terus kemudian menulis. Tapi kalau di sini kita ganti dengan clear, bukan clear content, bukan isinya yang kita clear, maka hilang, format juga akan hilang. Misalkan kita kasih kok garis di sini atau border kanan kiri di tengahnya, dia juga akan hilang kalau kita pakai clear context. Oke teman-teman, ketika sudah kita buat, kita rapikan, dan script ini sudah selesai, dan metode proses untuk kita belajar for dan next juga sudah, dan mengimplementasikannya ke sheet juga sudah. Semoga video ini membantu kalian bagi yang lagi belajar Visual Basic Excel. Teman-teman, jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.